Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Hari ini merupakan pertemuan ke-10 terkait dengan topik harmonize system. Ya. Oke. Harmonize system itu apa sih? Misalnya itu kalau kita mau ekspor barang atau menjual barang ke luar negeri, itu harus jelas ya deskripsi dari produknya itu bagaimana. Sehingga dari Direktorat Jenderal Bea Cukai mengeluarkan yang namanya harmonize system ya. Ada nanti di dalamnya bea masuk, bea keluar, nilai pabean pajak, kemudian trader statistik, negosiasi dan sebagainya. Kemudian, apa sih itu HS? Berdasarkan World Customs Organization, HS merupakan a multi-purpose international product nomenclature developed. Ya, harmonious systems berdasarkan International Conference the Harmonized Commodity Description Coding atau HS itu ibaratnya deskripsi atau codingan dari produk secara internasional. Ya, jadi digunakan lebih dari 200 negara di dunia sejak tahun 1998 ya terkait kode HS ini. Nah, sering juga HS di sini disebut sebagai core business of custom. Karena HS itu saya bilang tadi, di hampir seluruh aspek kepabeanan ekspor atau impor untuk keperluan pentarifan, statistik, larangan, pembatasan, origin, perpajakan, dan berbagai keperluan lainnya. Jadi HS itu semacam kode atau codingan untuk sebuah produk. Jadi kalau kalian ingin ekspor barang, kalian harus tahu dulu kode HS dari produk kalian itu apa. Atau nanti misalnya mau penelitian terkait dengan LCA, kalian harus tahu produk jenis kalian itu apa ya. Cari tahu itu kodenya berapa. Jangan sampai salah persepsi ya. Misalnya produknya pengen ayam, ayamnya itu jenis apa, kalau perlu yang dagingnya segimana, yang warnanya kayak gimana, yang untuk diekspor itu harus jelas ya. Nah, HS itu bentuknya seperti ini, 01, 01, 30. Maksudnya apa? Yang di depan ini namanya bagian, kemudian ada bab, ada pos ya. Nah, bab 1, ini di depan ini apa? Menandakan apa? Binatang hidup. Kalau cuma 01 aja binatang hidup banyak. Lebih spesifik lagi, 01 lagi, oh binatang hidup, ada kuda, kedelai, bagal, hinim, hidup dan sebagainya. Nah, ini masih belum spesifik nih karena banyak jenisnya ya di kelompok dari kuda, kedelai. Nah, lebih spesifik lagi ternyata 30 yaitu kedelai. Jadi saya perlu ingatkan bahwa semakin panjang kode HS itu biasanya semakin spesifik, semakin menggambarkan produk dari yang akan dijual. Ya. Nah, berdasarkan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature atau AHTN pada tanggal 8 Agustus 2003 bahwa prinsipnya HS itu harus menggambarkan transparansi, konsistensi, simplicity dan uniformity. Ya. Saat ini AHTN atau ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature itu menetapkan bahwa jumlah HS kode itu untuk menggambarkan itu 8 digit untuk 10 negara di ASEAN. Bagaimana dengan Indonesia? Ada nggak aturannya? Nah, ya. Nah, ini 8 digit. Nah, sementara itu WCO itu menetapkan 6 digit HS sehingga struktur klasifikasi di ASEAN itu 8 digit ya. Kemudian nih, kalau di Indonesia bagaimana? Ya, kalau di dunia itu WCO itu menetapkan ada 6. Kemudian di ASEAN dia menetapkan ada 8. Nah, BTKI atau Buku Tarif Kepabeanan Indonesia menetapkan HS itu jumlahnya berapa? 8. Dia mengikuti ASEAN ya. Nah, Buku Tarif Kepabeanan Indonesia ini sejak tanggal 1 Maret 2017 berisikan memuat terkait struktur klasifikasi ya, deskripsinya bagaimana ya. Kemudian biaya masuk, biaya keluar dan pajak dalam rangka impor. Ya, kemudian ini, dulu BTKI Indonesia itu 10 digit, sekarang sudah 8 digit ya. Nah, ini babnya, kemudian ada awalnya BTKI itu 2017 itu udah 7. Awalnya itu sudah sampai segini ya. Nah,
Kemudian BTKI disusun berdasarkan peraturan menteri. BTKI juga digunakan antara lain sebagai referensi praktik. Jadi kalau kalian mau impor barang sudah diklasifikasi akan di BTKI-nya. Ya. Kemudian nih contohnya kode HS ya, misalnya 01, 05, 11, 10. Nah, 011 di sini apa? Artinya binatang hidup. Nah, belum spesifik binatang hidupnya apa. Tambahkan lagi 05, unggas hidup yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus. Nah, kemudian masuk lagi 11, 10. Oh, ternyata dia ayam bibit. Nanti kita akan praktek, kalian cari satu komoditi pertanian, nanti kode HS-nya berapa, terus kalian lihat bagaimana pembacaan kode HS-nya ya. Kemudian urutan langkah-langkah mengklasifikasikan barang. Yang pertama itu harus diidentifikasi dulu barangnya. Ya, dapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang spesifikasi dari barang itu. Ya, harus nama baku dari barangnya, bukan nama dagang barang. Ya, kalau nama dagang barang nanti orang luar negeri itu nggak tahu ya apa nama barangnya misalnya ya. Nah, terus bagaimana how to identify product? Kita harus tahu what is it. Nah, kalau kalian mau ekspor barang, kalian harus tahu 3W plus 1H. Yang pertama what? Barang apa yang diimpor atau diekspor? Nah, maksudnya bagaimana? Bahan baku kah atau setengah jadi yang kalian akan ekspor? Terus produknya apa? Produk pertanian, kimia, atau elektronika, atau mesin? Itu harus jelas apanya ini. Kemudian dibuat dari apa barang tersebut. Jadi komposisi campurannya itu juga harus jelas, dari bahan yang paling dominan itu apa ya. Terus digunakan untuk apa barang tersebut, aksesoris atau lebih dari macamnya. Terus how is it imported or exported? Nah, bagaimana saat diimpor atau diekspor? Kemasannya bagaimana? Menggunakan apa? Plastik atau peti kayu dan sebagainya. Ya. Nah, ini merupakan parameter dan dokumen dalam mengidentifikasikan barang ya. Kemudian ini lab yang harusnya digunakan dan diakui di Indonesia ya. Kalau kalian mau ekspor terkait dengan produk-produk yang bahan-bahan makanan atau bahan-bahan kimia, itu harus ada uji labnya nanti. Nah, kemudian prosedur klasifikasi barang. Yang pertama ya, penentuan, kenali nama dan jenis barangnya. Kemudian cari informasi kegunaan, fungsi, dan spesifikasi lainnya. Kemudian buka BTKI, lihat bagian dan bab yang terkait. Lihat catatan bagian, bab, dan subposnya. Bila diperlukan, lihat KUMS. KUMS ini untuk melihat kespesifikasikan spesifik dari produk tersebut. Kemudian penentuan pos tarif secara runtut dari bab, pos, dan subpos. Tentukan pos tarif yang paling dekat. Kemudian membuat nota penelitian klasifikasi barang. Nah, ini terus 6 ketentuan yang dikenal sebagai KUMS atau ketentuan untuk menginterpretasikan HS. Balik lagi saya bilang, selalu ingat, kalau semakin panjang kode HS itu sebenarnya semakin spesifik. Ya. Nah, misalnya saja ini ketentuan umum, semakin ke bawah ke 6 itu semakin spesifik dia datanya ya. Nah, merupakan bagian integral dari HS, mengatur prinsip-prinsip mengenai bagaimana menginterpretasikan HS. Ditunjukkan untuk memastikan keseragaman dan konsistensi dalam penetapan HS ya. KUMS ini terakhir biasanya untuk penjelas dari barang tersebut ya. Oke, sekarang kita akan coba nanti terkait dengan kalian buka ini ya, answer service ini, kemudian lihat kode HS-nya berapa. Misalnya kalian tentukan satu komoditi, kemudian lihat HS kodenya, kemudian deskripsinya bagaimana ya. Kemudian tentukan biaya masuk, PPN, PPH, dan sebagainya. Oke, nanti saya akan coba praktekkan. Nah, ini untuk tugas praktikum hari ini. Uraikan proses pengisian pemberitahuan ekspor dari video yang telah diberikan, video sebelumnya. Yang ini tulis tangan, foto, dan jadikan bentuk PDF. Kemudian kumpulkan besok ya. Kalau yang ini boleh kumpulin minggu depan ya. Nah, pilih satu komoditi, kemudian cari kode HS-nya di website ini ya, service in
insw.go.id. Usahakan yang digitnya panjang ya, atau 10 digit, karena sehingga nanti ada bea masuk PPh-nya itu bisa kelihatan ya. Terus semakin spesifik juga jenis barang yang deskripsi dari barang itu ya dapat diketahui. Nah, screenshot hasil ini kalian yang kalian cari, kemudian berikan penjelasan dari data yang kalian dapat di dalam bentuk Word dan kemudian di PDF kan ya. Ini bentuknya dikerjakan dipakai komputer aja, kalau yang ini tulis tangan. Nah, saya akan coba praktekkan yang ini. Jadi kalian masuk dulu ke sini, service EMS ini ya. Kemudian masuk ke HS code information. Nah, ya HS code information ya, HS code information. Kemudian ini pilih description in Indonesia aja, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, terserah kalian. Nah, kalian pilih misalnya komoditinya apa, misalnya sawit ya, sawit. Nah, nanti keluar, kalian cari aja di sini. Kita mau misalnya mengekspor sawit yang mana? Misalnya saya mau bentuk ini minyak, karena minyak ya, saya menentukan minyak sawit. Nah, komoditinya kita coba. Nah, kaptanya ini masukin. Oke. Nah, sampai muncul. Nah, kalian nanti screenshot yang bagian ini. Nah, bagian 3. Nah, ini kan keywordnya HS-nya 151321. Ya, dia ternyata ada di bagian ketiga. 15 itu menandakan apa? Minyak dan lemak hewani atau nabati produk di disosiasinya. Nah, ini deskripsi pertama. Kemudian 1513. Nah, 1513 ini menandakan apa? Minyak kelapa ini. Nah, kelapa karmel, kelapa sawit atau babasu dan fraksinya dimurnikan tetapi tidak dimodifikasinya. Ini deskripsinya kan. Kemudian post tarif. Post tarifnya itu berarti ini termasuk kategori minyak karmel kelapa sawit. Kemudian lihat di sini, nanti ceritain ini ya. Kalian screenshot yang bagian ini ya, screenshot BTKI-nya, kemudian yang ini screenshot, terus kalian ceritain. Nanti nih habis di screenshot diceritain di bawahnya berdasarkan bagian 3 minyak ini 15 merupakan BAF, kemudian 1513 ini diceritain diketik pakai Word ya, habis di screenshot diceritain. Kemudian most Fairford Nation ya, kemudian namanya, berapa BM-nya ya, PPN-nya dan sebagainya, aturan-aturan yang berlaku, aturan apa. Nah, kalian screenshot kemudian ceritain lagi ya. Kemudian ini terkait dengan pengenaan tarifnya, ada tarifnya atau enggak produk kalian itu yang kalian pilih komoditinya ya, ceritain lagi. Kemudian import regulationnya gimana, ada atau enggak, ada enggak yang harus diinikan, dokumen-dokumen yang harus disiapkan, misalnya produk perikanan atau produk daging dan sebagainya. Oke, untuk hari ini silahkan, kuliahnya cukup, silahkan dilanjutkan untuk praktikum. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.